Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas salah satu film yang berjudul One Way 2022. Film ini bercerita tentang seorang pria yang ingin keluar dari sebuah kehidupan harumnya. Namun dia tidak ingin keluar dari sana dengan tangan kosong. Dia tersebut kabur dengan membawa sejumlah uang dan juga narkoba. Lantas ketika berhasil kabur bersama dua temannya, mereka justru tak bisa lolos begitu saja. Para komplotan geng ternyata terus mengejar mereka. Lalu, bagaimana cara pria ini bisa kabur dari geng tersebut? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali dengan seorang wanita yang bernama Vic sedang meringkus seorang pria yang bernama Mac. Vic diketahui sedang mencari teman Mac yang diketahui bernama Freddy. Sementara itu, Freddy justru tengah berlari dari kejaran beberapa polisi hingga membawanya masuk ke dalam bus. Setelah berhasil masuk ke dalam bus dan mengambil tiket, terlihat seorang wanita bernama Rachel duduk tepat di depan Freddy sambil menghubungi kekasihnya yang baru dia kenal di aplikasi kencan. Freddy yang kala itu bernapas panik juga langsung menghubungi Mac. Dia tak tahu jika Mac sudah tertangkap oleh Vic. Berlanjut lagi, Freddy lantas menelpon seorang rekannya yang lain bernama JJ. Diketahui kala itu mereka sedang terlibat dalam sebuah perampokan dan hendak kabur dari kejaran anak buah Vic. Lalu Freddy bertanya kepada JJ di mana Mac berada. JJ menyangka kalau Mac sudah bersama Freddy. Mengetahui keduanya tak bersama Mac, JJ pun disuruh untuk putar balik dan menjemput Mac. Awalnya JJ tak mau, namun karena terpaksa, JJ akhirnya putar balik. Sementara itu, Freddy juga sempat diganggu oleh Rachel karena teleponnya mati dan ingin menelpon pacarnya. Tentu Freddy menolak hal tersebut. Lalu Freddy juga menelpon kembali seseorang yang juga adalah mantan istrinya dahulu. Dia bernama Chrissy. Chrissy ini adalah seorang perawat di rumah sakit dan Freddy meminta tolong padanya untuk mengeluarkan sebuah peluru di perutnya. Namun sial, belum sempat menjelaskan semuanya, Chrissy langsung menutup teleponnya karena Freddy memiliki hubungan yang kurang baik dengan Chrissy. JJ lantas menelpon kembali dan ternyata JJ melihat Mac sudah mati di pinggir jalan setelah dibunuh oleh Vic. Keadaan pun semakin kacau, lantas Freddy tiba-tiba ditelepon oleh Vic. Vic mengatakan kalau Freddy harus kembali padanya karena dia tidak bisa melewati itu sendirian. Freddy tentu saja menolak dan mengatakan apa yang dia lakukan adalah untuk Lily anaknya. Selanjutnya, Freddy kembali menelpon JJ. Baru saja meminta dijemput oleh Freddy, JJ memberitahu jika sebuah mobil tengah mengikutinya dari belakang. Lalu, Freddy menyuruh JJ agar mengecoh dulu mobil tersebut, sehingga JJ bisa menjemput Freddy di stasiun bus. Tak lama, Rachel lagi-lagi meminta Freddy untuk meminjamkan ponselnya. Freddy masih tetap menolak. Sementara Freddy sendiri terus mengeluarkan pendarahan. Apalagi Freddy mulai berhalusinasi dan melihat anaknya Lily yang sudah besar di bus. Tentu saja itu mengganggu dua orang pria yang ada di belakang Freddy. Lalu Freddy juga sempat menanyakan umur Rachel yang sudah berumur 21 tahun. Namun dia tahu kalau Rachel berbohong. Setelah itu, JJ menelpon kembali dan mengatakan sudah lepas dari kejaran anak buah Vic. Lalu Freddy pun menyuruh JJ agar menjemputnya di stasiun pemberhentian paling terdekat. JJ pun mengiyakannya. Di tengah perjalanan, JJ sempat berhenti di suatu tempat untuk mengeluarkan isi perutnya. Karena dia sudah sangat panik dengan keadaan sekarang. Tapi sial, ternyata anak buah Vic masih mengikutinya dari belakang. Sedangkan Vic yang mengetahui itu terus menyuruh anak buahnya untuk terus membuntuti JJ. Di situasi yang menegangkan itu, Rachel kembali mencoba meminjam ponsel Freddy karena sudah muak. Freddy pun memberikannya. Setelah itu Freddy mencoba bangun dari tempat duduknya dan pergi ke toilet. Di sana dia mengeluarkan pistolnya dan melihat ke arah kaca. Sial, tubuhnya sudah dipenuhi banyak darah karena peluru yang bersarang di dalam perutnya. Lalu Freddy mencoba untuk menekan perutnya agar pendarahannya berhenti. Setelah itu dia kembali ke kursinya dan meminta ponselnya kembali pada Rachel. Freddy pun bertanya pada Rachel mau kemana dia pergi. Karena anak kecil seperti Rachel seharusnya tak pergi sejauh ini, apalagi sendirian. Tak selang berapa lama, JJ kembali menelpon dan mengatakan sudah tepat berada di belakang bus Freddy. Dan mereka sebentar lagi akan sampai di terminal. Freddy yang mendengar itu langsung tenang dan menelpon Chrissy, namun tak diangkat.
Freddy pun mengirim SMS pada Chrissy jika dirinya masih meminta tolong pada Chrissy. Ketika sopir memberitahu jika bus akan segera sampai di stasiun Lake City, Freddy kembali bertanya pada Rachel siapa pria yang akan dia temui. Rachel menjawab jika namanya Smokey, namun dia tak tahu nama asli Smokey siapa. Freddy pun menganggap kalau Rachel pasti sudah dibodohi dan bisa saja masuk perangkap seorang penculik. Kemudian setelah sampai di stasiun, JJ pun sudah standby di sana. Lantas di saat Freddy hendak keluar dari bus, tiba-tiba sebuah mobil menghampiri mobil JJ. Lalu keluarlah beberapa pria melingkari mobil JJ. Tentu itu adalah anak buah Vic. Freddy yang melihat itu lantas tak jadi keluar dari bus. Dia tahu jika dirinya keluar, maka Freddy pun akan ikut dibawa. Lalu ketika pas sopir hendak pergi dari sana, seseorang tiba-tiba memperlihatkan karcis dan masuk ke dalam bus. Sementara nasib JJ, dia tak selamat dan harus diinterogasi oleh anak buah Vic yang mencari JJ. Tentu saja JJ tak langsung memberitahu keberadaan Freddy. Lanjut, Freddy kini mencoba menghubungi sang ayah yang diketahui hubungannya sangat tak baik. Ketika diangkat oleh sang ayah dan memberitahu jika Freddy sedang dalam kejaran dan membutuhkan tumpangan. Sang ayah justru menutup telepon tersebut karena Freddy datang ketika dalam kondisi sulit saja. Kemudian, Freddy kembali menghubungi Chrissy dan masih mengatakan hal yang sama. Namun Chrissy benar-benar menolaknya. Meskipun Freddy mengatakan kalau dia memiliki uang untuk Lily. Lantas, Freddy menyebutkan kalau dirinya telah tertembak dan membutuhkan pertolongan. Sontak, Chrissy pun terdiam. Sang ayah pun kembali ditelepon dan Freddy berusaha meyakinkannya agar dia mau menelponnya. Bahkan Freddy akan membayar berapapun untuk sang ayah. Setelah menutup telepon, Freddy melihat Rachel yang sedang selfie. Dia pun berpikir untuk mengirimkan foto perutnya yang berdarah kepada Chrissy. Dan kini Chrissy baru terdorong untuk menolongnya. Lantas Freddy meminta agar mereka bertemu di parkiran mobil rumah sakit. Karena Freddy tak bisa begitu saja datang ke sana. Dan setelah itu Rachel kembali meminjam telepon pada Freddy. Dia pun memberikannya kembali. Tak lama, seorang pria yang tadi baru masuk bus mendekati Freddy. Pria yang disebut Will itu lantas memberitahu jika dirinya adalah seorang petugas dinas sosial dan melihat kalau Rachel adalah anak kecil yang harus segera ditolong. Namun, Will justru mendekati Freddy dan menyuruhnya agar membuat jembatan antara Rachel dan Will. Awalnya Freddy menolak hal tersebut dengan alasan kenapa tak langsung saja mengajak ngobrol Rachel. Masih berlanjut, Freddy tiba-tiba berhalusinasi dengan teleponnya yang berdering. Lalu seorang pria yang berada di halusinasinya itu mengatakan kalau Freddy tidak boleh menyerah begitu saja. Dia harus memperjuangkan semua ini untuk anaknya Lily. Kembali ke JJ yang kini sudah ditangkap oleh Vic. Dia berpura-pura menanyakan keberadaan Freddy dan hendak kemana lewat telepon. Lalu Freddy pun tak langsung percaya begitu saja. Dia berbohong akan tujuan selanjutnya pada JJ. Namun dari situ, Vic langsung percaya pada JJ dan omongan Freddy. Freddy lanjut menghubungi Chrissy dan menyebutkan kalau dirinya sudah berhalusinasi tingkat tinggi. Bahkan seseorang terus mengikutinya. Di situ Freddy pun meminta untuk transfusi darah. Namun sial, golongan darah Freddy langka, sehingga Chrissy harus mencarinya dahulu. Setelah menutup telepon, Freddy kembali menghubungi sang ayah dan baru sekarang sang ayah ingin membantunya. Lalu dia berjanji akan bertemu dengan Freddy di stasiun pemberhentian selanjutnya. Kemudian setelah itu, Will kembali meminta tolong pada Freddy agar menyambungkan antara dirinya dengan Rachel. Namun Freddy tetap menolak dengan alasan yang sama. Di waktu bersamaan, Freddy kembali ditelepon oleh JJ. Will tetap memaksa Freddy hingga Freddy pun mengiyakan permintaan Will. Setelah mengangkat telepon dari JJ, ternyata itu adalah Vic. Vic juga telah mengetahui kalau Freddy ternyata telah berbohong kepadanya, sehingga tak ada pilihan lain. Vic harus mengancam Freddy dengan akan membunuh JJ, sehingga JJ pun harus tewas di tangan Vic. Keputusan berat itu pun membuat halusinasinya meronta-ronta. Bahkan dia mulai stres dan mencoba mengambil serbuk putih narkoboy yang ada di tasnya untuk menenangkan pikiran. Lantas, kepala Freddy pun semakin berputar hingga mengingat segala kejadian di hari itu. Tak lama sang ayah menelponnya dan memberitahu jika dia akan segera menuju ke stasiun Valdosta. Lanjut, Freddy pun memanggil Rachel. Lalu Freddy menyatakan kalau Rachel harus berbicara dengan Will. Rachel lantas bingung kenapa dia harus melakukannya. Namun Freddy tak memberitahu alasan tersebut. Lalu ketika hendak keluar dari bus, sang ayah sudah menunggunya di depan pintu bus.
Namun di saat mengetahui kalau mobil jemputan belum datang, Freddy malah kembali ke dalam bus dan terpaksa sang ayah pun ikut dengannya. Sementara mobil jemputan akan bertemu di stasiun pemberhentian selanjutnya. Setelah duduk kembali di dalam bus, sang ayah kembali bertanya apa yang sedang Freddy rencanakan. Lalu apakah ayahnya akan terlibat dalam masalah juga? Freddy tentu tak mau menjawabnya dan hanya memberitahu jika Freddy akan menuju ke rumah sakit Chrissy untuk segera mendapatkan pertolongan. Namun sang ayah masih penasaran. Dia bertanya lagi apa yang dibawanya dan berapa jumlah uang yang Freddy bawa. Bukan penasaran, ternyata sang ayah sudah tahu berapa jumlah uang di tas tersebut. Dan bahkan sudah menghubungi Vic. Sehingga kini si ayah bukan ingin menolong Freddy, justru menjebaknya dan memberikannya kepada Vic. Mengetahui itu mereka pun langsung bersitegang dan berkelahi. Tentu saja Freddy mengalah karena keadaannya yang sudah lemah. Saat itu Freddy dan sang ayah juga sempat berdebat soal Vic. Ternyata sang ayah juga bekas kekasih Vic. Dan kini dia ingin kembali padanya. Sedangkan Freddy justru sebaliknya. Dia ingin lepas dari genggaman Vic sehingga sang ayah berharap jika mengembalikan Freddy pada Vic, Vic mungkin akan menerima ayah Freddy kembali. Lantas tak lama dari situ, keadaan terus memanas hingga mereka pun berkelahi. Sang ayah terus menghajarnya tanpa henti, hingga Freddy terjatuh dan pistolnya terlempar ke bawah. Dari situ Will pun langsung mengambil peran dan menodongkan pistol Freddy pada si ayah. Dia pun tak bisa berbuat apa-apa dan membantu duduk Freddy. Sedangkan si sopir bus langsung menepikan busnya dan melerai keduanya. Awalnya Freddy dan ayahnya disuruh untuk keluar dari bus, namun Will berpendapat jika si ayahlah yang harus keluar, karena dia sudah menyerang Freddy dan berusaha melecehkan wanita hamil yang berada di depan. Dari situ Pak Sopir langsung menyuruh si ayah untuk keluar, sedangkan Freddy diuntungkan dalam masalah ini. Setelah diturunkan dari bus, si ayah langsung menelpon anak buah Vic dan memintanya untuk menjemput. Setidaknya si ayah kini tahu kemana Freddy akan berhenti. Sedangkan di dalam bus, Will kembali mendekati Freddy dan memberikan kembali pistolnya. Sementara itu di rumah sakit, Chrissy terlihat baru saja beres dari kerjanya dan meminta agar Freddy segera sampai di parkiran rumah sakit. Karena Chrissy sudah menyiapkan darah untuk Freddy. Bahkan karena mengambil darah tersebut, kemungkinan Chrissy akan dipecat semakin besar. Tak lama kemudian Freddy memanggil Rachel lalu meminta pembalut padanya. Beruntung Rachel memilikinya, lalu Freddy menggunakan pembalut itu untuk menekan lukanya yang semakin membesar akibat si ayah yang terus memukuli perut Freddy. Tak lama kemudian Will pun mendekati Freddy dan menyarankan agar segera dibawa ke rumah sakit. Di kesempatan itu, Freddy langsung mengenalkan Will pada Rachel. Sementara itu, Freddy yang berada di toilet kembali menelpon Chrissy. Freddy meminta agar Chrissy menerima uang tersebut. Di tengah kegalauan karena Chrissy alias mantan istrinya itu telah dikhianati oleh Freddy, Chrissy hanya menyuruhnya agar segera ke parkiran rumah sakit. Chrissy juga sempat bilang jika dia telah kecewa dan sakit hati pada Freddy, karena lebih memilih Vic daripada Lily dan dirinya. Setelah menutup telepon dan keluar dari toilet, kini Freddy agak penasaran dengan seseorang yang bernama Smokey, karena dia tahu jika Rachel pasti sedang dalam bahaya. Freddy pun mencoba menghubungi Smokey yang ternyata nomornya masih tersimpan di ponselnya. Setelah beberapa kali ditelepon, kecurigaan Freddy kini mulai terpastikan kalau ternyata Will adalah Smokey yang disebut oleh Rachel. Karena pada saat dia menelpon, ponsel Will terus bergetar. Mengetahui mangsa Will alias Smokey itu adalah Rachel, Freddy mulai berpikir bagaimana caranya agar Will bisa dihentikan. Pertama, Freddy kembali menelpon Will, lalu mengisyaratkan agar mengangkat telepon Freddy. Lantas Will yang sadar jika rahasianya telah dibongkar langsung mendatangi Freddy yang duduk di belakang. Freddy pun lantas mengancam agar Will segera menjauh dari Rachel. Tentu saja Will tak mau. Kemudian Freddy mengancamnya lagi dengan pistol. Will masih tetap tak peduli karena melihat kondisi Freddy yang sudah sangat lemah dan sekarat. Lalu Will pergi dari situ. Di sisi lain, ternyata anak buah Vic sudah dalam perjalanan menuju ke stasiun pemberhentian bus selanjutnya. Vic juga sempat memberitahu kalau dia akan ada di sana. Dengan keadaan seperti itu, Freddy kini menyadari jika dia mungkin tak akan selamat sejak dia turun dari bus. Sehingga Freddy kembali menelpon Chrissy. Dia memberitahu jika dia tak akan selamat kali ini. Chrissy mencoba untuk mendatanginya, namun Freddy tetap menolak dan menyuruh Chrissy untuk pergi jauh. Freddy juga sempat mengobrol dengan Lily anaknya untuk mendengar suara sang anak yang terakhir kalinya. Setelah menutup telepon, Chrissy menangis karena lagi-lagi hatinya diprank oleh Freddy. Sementara Freddy sudah sangat depresi dengan keadaannya.
mengeluarkan pistol dan berniat untuk bunuh diri. Namun hal tersebut tak bisa dia lakukan mengingat masih ada jalan yang bisa diikhtiarkan. Di sisi lain, Vic dan anak buahnya kini sudah sampai di stasiun pemberhentian Kairo. Lantas di tengah itu, Rahel kembali mendatangi Freddy. Di situ Freddy langsung memberitahu jika Will adalah Smokey. Rahel pun kaget. Freddy kemudian menyuruh Rahel untuk percaya kepadanya, lalu mengosongkan tas Rahel dan menukar barang-barangnya dengan tas milik Freddy. Namun karena waktu mereka hanya sedikit, Freddy pun sambil menyuruh Rahel agar memberikan uang tersebut kepada Chrissy dan memberikan ponsel Freddy kepada Rahel untuk menghubunginya. Sehingga tas Rahel nantinya berisi uang gepokan, sementara tas Freddy berisi barang-barang milik Rahel. Tak sampai di situ, Freddy juga menyuruh Rahel untuk menceritakan isi hatinya kepada Chrissy jika nanti telah bertemu dengannya. Dalam keadaan ini langkah Freddy cukup pintar karena dia yakin jika tasnya akan dibawa oleh Will mengetahui Will adalah orang jahat dan rakus. Lalu mengirim teks pesan pada Vic jika tas uangnya dibawa oleh seseorang berambut pirang. Setelah itu Rahel pun disuruh untuk duduk di depan dan menjauh dari Will. Will sendiri langsung menuju ke Freddy dan tepat seperti dugaannya, Will mengambil tas tersebut sedangkan Freddy sudah tak bisa bergerak sama sekali. Singkat cerita, ketika bus telah sampai di pemberhentian terakhir, Vic dan anak buahnya sudah menunggu di sana dan langsung menghampiri bus Freddy. Ketika pintu bus dibuka, sopir dan wanita hamil dipersilahkan untuk pergi. Sedangkan Will dia ditahan karena Vic tahu tas tersebut ada padanya. Rahel yang ada di belakang lantas disuruh untuk pergi sendirian. Awalnya Will tak mau memberikan tas tersebut. Vic pun menembaknya tepat di kepala dan menyuruh anak buahnya memeriksa tas. Vic sendiri masuk ke dalam untuk menemui Freddy yang sekarat. Vic seketika menangis melihat keadaan Freddy dan memeluknya. Ternyata Vic mencintai Freddy dan membutuhkan narkoboy yang Freddy bawa. Si ayah yang kala itu ikut memasuki bus ternyata langsung disuruh pergi oleh Vic. Lantas Vic pun ditinggal berdua bersama Freddy. Namun di dalam bus Freddy meraih pistol di dalam jaketnya secara perlahan dan kemudian langsung menembak Vic tepat di kepalanya. Setelah itu Freddy pun baru menghembuskan napas terakhirnya. Lantas di akhir film terlihat Rahel kini tengah menelpon Chrissy dan mengatakan jika dia memiliki sebuah cerita dan juga uang amanat dari Freddy. Lantas keduanya pun langsung membuat rencana pertemuan. Dan ya, film pun tamat.